kepala sekolah ataupun para guru yang menjadi sasaran dari program Sehat Bersama Isi Piringku Aku Suka yang disingkat ASIPku, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam satu layanan jaringan Zoom yang insya Allah ini mudah-mudahan bisa menambah nilai-nilai kebaikan bagi kita semua. Kedua, salam berikan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, figur kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki tahapan pertama ya. Tahapan kedua sebenarnya karena tahapan pertama kick off itu sudah kita laksanakan ketika di bulan Agustus lalu, pertengahan Agustus lalu ya di Jakarta Selatan di Tebet. Nah, hari ini kita memasuki tahapan kedua untuk melakukan training of trainer secara online. Kenapa kita online dulu? Karena untuk apa namanya? Mempres waktunya karena waktunya terlalu mepet. Nah, nanti kita akan laksanakan TOT secara offline di tanggal 7 September 2024 ya, bertepat di Bojonggede. Tadi saya lupa nama sekolahnya apa. Nanti dia akan dikoordinasikan oleh Pak Nana sebagai Ketua Dikdasmen Kabupaten Bogor. Nah, untuk wilayah Bogor ini itu terdiri dari Kabupaten Bogor ya. Kemudian ada Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi itu ada 3 sekolah. Jadi Kota Sukabumi itu kalau nggak salah 2 sekolah, Kabupaten Sukabumi 1 sekolah. Nah kemudian ada satu lagi dari Kota Bogor. Kota Bogor SD Muhammadiyah ya, cuma satu. Sisanya adalah didominasi oleh Kabupaten Bogor yang kalau kita lihat itu ada sekitar 30 sekolah. Nah di sini baru 21 orang dikurangi 3 ya. Berarti 17 18 orang ya yang baru hadir berarti minus 10 sekolah yang perwakilan yang belum hadir. Mudah-mudahan nanti bisa apa namanya? Bisa mengikuti karena ini akan berkaitan dengan kegiatan kita ketika offline ya. Mohon disampaikan nanti mungkin nanti bisa ditunjuk dan diinfokan oleh Pak Nana kepada teman-teman yang belum hadir. Baik Bapak Ibu semua, mari kita awali pelatihan training of trainer ini dengan sama-sama membaca lapas Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, Bapak Ibu, Pak Nana sebagai Ketua Dikdasmen yang hadir di sini, Ketua Dikdas Kabupaten Bogor, di sini ada Bu Yuniar yang nanti akan menyampaikan materi eh, tentang gizi seimbang ya di lingkungan sekolah, baik baik itu tentang gizi ataupun perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan menyampaikan dua materi. Yang pertama itu materi tentang gizi, yang kedua adalah materi tentang KAP. KAP ini adalah komunikasi antar pribadi. Jadi Bapak Ibu kan kalau guru ini kan udah nggak apa ya, udah nggak asing lagi dengan komunikasi antar pribadi karena guru itu harus mampu memahami karakter-karakter murid. Jadi bagaimana Bapak Ibu nanti dapat menyampaikan materi ini dengan bagus, tepat dan apa namanya bernilai ya. Tidak cuman berbicara aja tapi ada nilainya di dalamnya. Nah, nanti akan disampaikan oleh siapa Bu? Nur Fadila, Pak Virgo. Harusnya Pak Virgo. Oke, nanti kita lihat kondisi ya. Mungkin untuk ini ya, apa namanya memanfaatkan waktu yang tersisa. Mudah-mudahan nanti kita di jam 3 itu jam 3.30 udah selesai ya. Kita akan mulai dengan mendengarkan materi pertama. Mohon Bapak Ibu dapat menyimak karena ini bentuknya TOT ya, Bu. Bukan apa namanya? Bukan seminar, bukan menyampaikan materi. Artinya kalau TOT Bapak Ibu nanti diberikan amanat untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu dengar di sini di sekolah masing-masing. Jadi Bapak ini di training untuk menjadi trainer.
Oke, silakan Bu Ibu Nurfadilah. Kami persilakan. Terima kasih, Mas Maul. Boleh eh, bantu share screen sama Mas Maulana ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ibu dan Bapak, mungkin ada beberapa yang sudah pernah bertemu ya dengan saya, Pak Nana, dengan Pak Oleh, ya sepertinya ya. Kemudian saya juga akan memperkenalkan selain Mas Maulana, kita juga ada satu lagi tim yang membantu MPKU namanya Mas Fadil. Tapi Mas Fadil nanti akan membantu apa backup administrasi di grup yang lain ya. Baik, boleh dibantu share screen, Maulana. Jadi topik yang diamanahkan kepada saya adalah tentang konten gizinya ya, materi tentang gizi dan kesehatan. Nah, Ibu dan Bapak mungkin sudah pernah atau sering mendengar tentang isi piringku, atau mungkin ada yang sudah membaca materi yang sudah di-share di grup tadi. Boleh sambil merespon, Ibu dan Bapak. Ibu Susi mungkin. Sudah, Oh, Ibu Aida, Kak Aida ya dari Kota Sukabumi. Em, apa tuh isi piringku? ya. Jadi isi piringku itu sebetulnya secara umumnya bagaimana kita mengajak anak-anak kita itu untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, seimbang, tentunya bergizi. Oke, sehat, seimbang, bergizi. Baik, terima kasih Bu Aida. Anak-anak kita itu kenapa ya? Ada masalah apa dengan perilaku makan mereka? Apakah selama ini tidak sehat, seimbang, dan bergizi? Boleh direspons oleh Ibu dan Bapak yang lain. Menurut pengamatan Ibu dan Bapak, boleh sekalian curhat anaknya atau muridnya. Ibu Lia mungkin, Ibu SD Muhammadiyah Jasinga. Kak Lia, kayaknya masih muda nih kakak. Boleh unmute dulu Kak Lia, nggak kedengeran. Halo, Anak-anak makanannya aman ya? Kalau di Jasinga? aman Ibu, Aman. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bermasalah ya. Makanan apa cemilannya juga selain makan besar ya menu lengkap, kemudian mungkin jajanannya di sekitar sekolah aman juga kah, Bu Lia? Aman. Aman ya. Oke, belum pernah ada kasus ya. Jangan sampai ya. Amin, jangan-jangan. Alhamdulillah min dzalik ya. Jangan sampai. Nah, kalau kita nunggu kasus itu namanya fatalistik. Baik, nah ini topiknya adalah pentingnya hidup sehat untuk menjadi generasi Muhammadiyah yang sehat berkemajuan. Jadi kalau di topik yang apa di sekolah yang lain mungkin dia judulnya tuh aksi bergizi gitu ya. Kalau di kita ada sehat berkemajuannya. Nah, kemudian Genmu ya generasi Muhammadiyah itu singkatan untuk panggilan ya untuk kader kesehatan yang kita latih terkait topik untuk gizi dan makanan ini ya, khususnya untuk pencegahan stunting dan permasalahan gizi yang lain. Boleh slide berikutnya. Nah, apa yang kita bahas nanti antara lain pentingnya sayur dan buah ini mungkin kalau tadi di Jasinga dianggap tidak ada masalah, mungkin di sekolahan yang lain. Tapi nanti kita cek benar nggak ada masalah ya. Berapa banyak sayur dan buah yang dimakan setiap kali makan. Kemudian jajanan sehat, tadi kita sudah sempat bertanya juga, GGL ya istilahnya ya, gula, garam, dan lemak. Kemudian ada makanan yang diproses secara ultra ya, ultra processed food. Jadi apa pengelolaan ya, pengolahan makanan secara di tingkat tinggi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, slide berikutnya. Nah, konsumsi sayur dan buah itu berapa banyak sih harusnya? Slide. Nah, kenapa jadi pertanyaan, jadi permasalahan? Ternyata di Indonesia ini masalahnya itu double burden istilahnya kalau masalah gizi. Double burden tuh artinya gizi salah itu ada dua, yang kelebihan sama yang kekurangan. Jadi ada juga nih masalah gizi lebih dan gizi kurang.
Kalau anemia itu termasuk masalah yang kurang gizi tadi. Ya, anemia di Indonesia itu khusus namanya AGB, anemia gizi besi. Sedangkan kalau yang kelebihan biasanya itu nanti masalah yang muncul beberapa di antaranya itu overweight, ukuran apa namanya? Kelebihan berat badannya di atas normal gitu ya, berat badannya di atas normal jadi berlebih, kemudian pada akhirnya menjadi obesitas. Nah, ini jumlahnya juga semakin banyak. Nah, bagaimana caranya supaya seimbang? Harus ada komponen buah dan sayur. Nah, hasil riset menunjukkan banyak sekali yang tidak mengonsumsi. 93,5%, hampir seluruh masyarakat Indonesia itu makan buah dan sayur, tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi yang tadi dipermasalahkan bukan cuma jenis makanannya, tapi juga jumlahnya atau porsinya, gitu ya. Tahun 2018 meningkat sedikit, tapi tetap aja di atas 90% angkanya. Jadi ternyata masalah sekali nih buah dan sayur ya. Boleh slide berikutnya. Anjurannya berapa banyak? Nah, sekarang kita lihat ya. Boleh kita lihat slide berikutnya yang gambar. Kayaknya gambar lebih menarik ya. Slide berikutnya. Mas Maul. Nah, dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu komponen makanannya ya. Tapi tidak dijelaskan tentang proporsinya. Nah, kalau yang sekarang namanya istilahnya tuh gizi seimbang. Kemudian ada istilah isi piringku. Isi piringku itu menunjukkan porsinya, ya. Bukan hanya jenisnya, makanan dan minuman yang harus dikonsumsi, tapi juga porsinya tadi. Nah, oke kita lihat gambarnya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Ternyata, ternyata setengah dari isi piringku itu isinya buah dan sayur. Kalau teman-teman ibu dan bapak perhatikan, sebelah kanan itu warnanya hijau semua, sayur dan buah. Jadi total itu minimal 5 porsi. Setiap kali makan harus ada sayur ditambah 2 kali porsi snack. Jadi 5 atau boleh dibalik kalau yang tidak suka makan sayur mungkin buahnya yang diperbanyak gitu. Kemudian di sebelah kiri baru porsi untuk makanan pokok plus lauk pauk. Lauk pauk itu juga sebenarnya kan untuk protein ya. Biasanya lauk pauk itu kan isinya protein. Protein itu kan ada hewani, ada nabati. Nah, kalau proteinnya yang disukai itu yang nabati, akhirnya jadinya komponen kelompok apa tumbuh-tumbuhan jadi lebih banyak ya nabatinya. Nah, sekarang siapa nih di antara ibu dan bapak yang sudah seperti ini porsi makannya setiap kali makan? Adakah? Boleh kasih respon, Bu Eli? Bu Eli ini ada suara tapi tidak ada itunya ya, tidak ada videonya. Atau yang lain, Pak Nana gimana Pak Nana? Gimana, Bu? Oh, Pak oke. Nana porsi makannya seperti ini udah belum? Wah, lumayan mendekati lah kalau sore, kalau malam. Oh, sore, Padang, oke Padang. aman ya. Tapi buahnya Kalau jangan malam ya durian terus ya mendekati. Pak. Enggak, Oke. Buahnya nggak usah pepaya yang kita mah. mahal-mahal, yang terjangkau Pepaya, aja. pisang. Iya, pepaya pisang aja banyaknya. Pepaya Melon. pisang, oke, favorit dan itu makanan lokal. Betul sekali Pak Nana, terima kasih mengingatkan saya untuk makan makanan lokal ya. Jadi jangan terlalu bergantung pada makanan yang impor ya, apalagi ya. Nah, kalau diperhatikan ini porsinya. Ya, kemudian slide berikutnya boleh kita lanjutkan. Jangan lupa ya diawali dengan bismillah dan jangan lupa cuci tangan. Nah, itu sering terlewat tuh. Nah, ini contoh menu ya, pembagian menu. Nah, kalau di sekolahan tertentu itu saya lihat mereka salah satu tugas kepada peserta didiknya itu disuruh foto makanannya, kemudian didiskusikan di kelas. Ini sebenarnya bahkan bisa didiskusikan bukan hanya untuk mata pelajaran tertentu yang terkait kesehatan. Bahkan misalnya ketika tadi tuh ada porsi ya, itu bisa dikaitkan dengan pelajaran matematika misalnya tentang pecahan. Nah, jadi guru itu bisa berkreasi kalau sudah mengetahui kontennya itu bisa mengintegrasikan dalam kurikulum yang sedang diajarkan atau materi-materi inti yang diajarkan di sekolah sehingga nanti peserta didik akan merasa
belajar tuh benar-benar kontekstual gitu ya, dan lebih menarik tentunya. Boleh nanti untuk penugasan ya, ide untuk penugasan. Nah, ini gambarnya sama nih, pepaya, pisang, semangka, nanas gitu ya. Kemudian jangan lupa protein, baik hewani maupun nabati. Nah, untuk anemia mungkin kita bisa lebih banyak makan yang protein hewani. Ada istilahnya mungkin Ibu dan Bapak pernah dengar atika, ayam, telur, dan ikan. Nah, itu kalau nggak sanggup beli daging kaki empat gitu ya, mungkin lebih mahal. Jadi mungkin bisa alternatifnya atika tadi ya, ayam, telur, dan ikan. Boleh slide berikutnya? Nah, ini dasar dari ajaran saya. Dan ingatlah, yang pertama atur ya, ayat 22. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Ya. Kemudian Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa tidak sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Ini Bani Israel ya. Sebab itu makanlah, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Hingga akhir ayat. Nah, jadi memang Allah sudah menyediakan di bumi ini berbagai macam makanan. Nah, dalam konsep gizi, semakin bervariasi makanan kita, maka gizi akan semakin lengkap dan seimbang. Jadi asupan gizi kita itu sebaiknya tidak hanya satu jenis, satu warna. Setiap jenis atau setiap warna itu merepresentasikan. Halo, saya freeze nih. Apakah masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Masih ya? Mana ya? Oke, jadi kembali, apa yang kita makan itu lebih bervariasi, lebih bagus karena setiap warna atau setiap jenis makanan itu merepresentasikan jenis gizi tertentu, gitu ya. Jadi akan terbatas kalau kita hanya makan satu jenis atau satu kelompok makanan saja. Baik, boleh slide berikutnya. Kelihatan nggak Bu slide-nya Bu? Apa ketutup ya? Slide-nya masih ini, masih slide yang tadi, masih pentingnya konsumsi sayur dan buah. Oke. Bentar. Ya, sambil menunggu. Tadi kita sudah diskusikan tentang makan ya, makanan besar. Ada salah satu permasalahan nih. Kita kadang-kadang, apalagi orang, maaf ya, etnis tertentu ya, Jawa Barat gitu ya, itu suka minum kalau selagi makan, terus minumnya apa? Favoritnya apa, Ibu dan Bapak? Teh tawar. Minuman berasa. Ah, apa? Kelapa? Siapa tadi? Bener nggak? Minuman yang ada rasanya. Oh, minuman yang ada rasa, saya dengarnya air kelapa. Air kelapa bagus banget. Minuman yang berasa, ada teh tawar tadi, mungkin teh manis gitu ya. Atau jenis minuman lain yang berasa. Nah, kalau rasanya manis, tentu itu ada tambahan gula. Nah, teh itu, Ibu dan Bapak perlu diketahui, adalah penghambat penyerapan zat besi. Jadi sayang kalau kita makan makanan besar, kemudian dia mengandung Fe tinggi ya, zat besi tinggi, tapi kemudian minumnya teh. Teh tawar itu bagus. Teh itu banyak apa namanya zat untuk mencegah apa kanker ya. Jadi mencegah yang karsinogenik ya, karena dia tinggi antioksidan. Tapi begitu ditambahi gula, maka fungsi apa antioksidannya itu menjadi hilang, berganti dengan fungsi gulanya tadi pemanis, penambah tenaga. Gitu. Jadi sebaiknya tidak minum minuman berasa, apalagi teh, kopi dan teman-temannya ya soda juga itu menghambat penyerapan zat besi. Nah, kalau mau ngeteh boleh, tapi nanti pas snack time, jangan bareng buah juga. Buah itu paling bagus dimakan ketika perut sedang kosong. Baik, kita lanjutkan. Pentingnya konsumsi sayur dan buah. Nah, tadi itu sudah disebutkan ya apa saja manfaatnya. Kemudian waktu yang tepat untuk konsumsi buah.
Jadi konsepnya adalah pada saat perut kosong, maka penyerapan satu jenis bahan makanan itu akan sangat baik. Dan ada anjuran lain bahwa kalau makan buah itu sebaiknya di awal hari, ya kan perut kosong nih, kita tidur sekian jam, kemudian bangun, nah itu perutnya kosong tuh. Eh, kita bisa nih membiasakan makan buah pagi hari dan sebelum makan makanan olahan. Jadi tidak direkomendasikan kalau habis makan makanan olahan terus mengkonsumsi buah. Jadi ternyata berlawanan dengan kebiasaan kita ya. Biasanya kita makan buah setelah makan besar. Jadi apa? Cuci mulut Cuci mulut. istilahnya. Istilahnya itu cuci mulut gitu. Padahal sebenarnya harusnya makan buah dulu pada saat perut kosong, beri jeda sekian menit atau sekian jam baru kita makan makanan olahan. Gitu ya. Nah, ini dijelaskan nih ayatnya Quran surah Al-An'am, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima, yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, jika dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetiknya, memetik hasilnya, dengan dikeluarkan zakatnya. Nah, jangan lupa ya, bayar zakat. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan di antara binatang ternak itu, ada yang dijadikan untuk pengangkut dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi dijelaskan dalam ayat-ayat ini berbagai jenis dan bentuk buah dan juga sumber protein hewaninya sembelihan. Jadi ternyata Allah menyebutkannya tumbuh-tumbuhan duluan ya, baru kemudian daging hewan. Nah, prinsipnya ini ya, makan pada saat lapar ya. Jadi jangan makan pada saat perut itu tidak merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kira-kira gitu ya. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Baik, boleh slide berikutnya? Nah, gimana nih caranya anak-anak kita biar suka makan sayur dan buah? Nah, ini banyak nih caranya. Ibu dan Bapak boleh coba ya. Kalau saya sih biasanya menyiasati dengan diselip-selipin aja. Kalau dia lagi nggak tahu, kita masuk-masukin aja tuh makanan sayur-sayur dan buahnya itu. Tapi pada akhirnya setelah mereka tahu rasanya, mereka suka. Jadi yang penting adalah ibu dan bapak itu menyediakan atau tidak. Gitu ya, itu dulu. Kalau sudah disediakan, kemudian diolah dengan baik, itu menjadi penasaran ya anak-anak gitu ya. Kita yang beri contoh juga yang penting. Baik, berikutnya. Nah, ini contoh cara mengolah sayuran. Ya, nah ini digabung nih. Ada ayamnya juga, jadi selain sayuran dicampur dengan ayam, dicampur juga dengan nasi. Ya, jadi boleh ada macam-macam resep, Ibu dan Bapak nanti mungkin boleh memilih ya topik ini untuk menjadikan materi edukasi ya pada saat besok kita offline. Kalau mau contohnya strategi untuk membuat anak jatuh cinta kepada buah dan sayur misalnya gitu ya. Nah, boleh nih kasih tips dan trik untuk mengolah sayuran. Tetapi sebenarnya kalau buah dan sayur itu rekomendasi terbaik adalah dimakan mentah. Gitu ya. Cuma kalau dimakan mentah, anak-anak biasanya mungkin tidak terlalu suka ya, karena belum terbiasa. Kalau kita yang biasa makan buah-buahan yang mentah, misalnya pepaya tadi ya, pepaya, semangka gitu ya, melon. Nah itu sejak awal itu sudah dibiasakan supaya anak-anak suka gitu ya. Tahu dulu, kemudian akhirnya dia akan suka. Baik, lanjut. Nah, ini teknisnya, tahapan untuk membuat olahan tadi. Cari olahannya ini sebenarnya simple ya, sederhana ya. Direbus dulu, kemudian dibentuk ke dalam susun satunya gitu ya, menjadi singkat. Kemudian baru digoreng.
Perhatikan minyaknya ya, supaya jangan menggunakan minyak yang lemaknya sudah jenuh gitu ya, yang sudah berulang-ulang digunakan. Oke, berikutnya. Kalau saya sih kadang-kadang kalau nggak suka yang digoreng ya udah nggak apa-apa direbus aja atau dikukus aja ya. Nah ini contoh lain nasi goreng sayur daging ayam. Jadi ada sayurnya juga, kemudian ada dagingnya juga. Boleh slide berikutnya. Biasalah ya kalau mama ya, kalau ibu-ibu bikin nasi goreng apa aja dicampur gitu ya, dimasuk-masuk. Jadi kalau kata umi saya dulu tuh sayur kolaborasi. Nah, kita lanjut ke jajanan sehat, PJAS, pangan jajan anak sehat. Ya, coba perhatikan apa yang biasanya dimakan oleh anak-anak kita yang dibeli di sekitar sekolah atau di kantin sekolah. Ibu dan Bapak mungkin di sekolahannya, saya kira ada kantin ya di semua sekolah, atau ada yang tidak punya kantin di sekolahnya? Ibu Eli, mau cerita? Gimana Bu? Masih di mute, Bu. Ada Bu, ibu-ibu yang jualan di sini. Saya kebetulan sama Bu Eli satu sekolahan. Oh, baik, Bu Linda, Ya. terima kasih. Berarti ada ya? Ada Iya, ada. kantinnya ya? Mm. Iya, Apakah sekolah? meskipun tidak semua sehat sih, tapi saya lihat banyaklah cemilan atau kudapan yang ada bergizinya. Kebetulan ada yang jualan salad buah juga di sini. Oh, oke. Keren-keren ya. Ya, Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sekolah pernah melakukan apa ya, sesuatu ya, misalnya sosialisasi atau edukasi atau membuat aturan tentang makanan yang boleh dijual di sekeliling sekolah itu? Pernah mungkin, Bu Linda? sebenarnya saya sering sih kalau misalkan di upacara atau apa kebetulan kan ibu-ibu kantinnya juga mendengar. Saya Hmm. sering menghimbau kepada ibu-ibu agar menjual jajanan yang sehat dan mengurangi. Kadang saya ke anak-anak juga satu hari tanpa jajan es misalkan karena kan Oh, es yang itu sangat ini di sini agak susah Bu ininya. panas soalnya ya, Iya, hawanya iya, susah gitu ya. Baik, terima kasih. minuman-minuman gitu. Terima kasih banyak Bu Linda. Jangan-jangan kepala sekolahnya nih, Bukan, kepala FI. saya kesiswaan di sini. Oh, bagian kesiswaan. Baik, terima kasih banyak Ibu Linda Lestari dan Ibu Eli sudah menyampaikan ya, sudah menyampaikan himbauan kepada eh, apa ibu-ibu yang jualan di kantin gitu ya untuk menyediakan ya anak-anak jajanan yang sehat. Nah, ini contohnya nih. Perhatikan komposisi makanannya, perhatikan mungkin cara pengolahannya, perhatikan kemasannya gitu ya. Apakah dia aman gitu ya kemasannya tertutup atau tidak dan seterusnya. Dan jangan lupa cuci tangan anak-anak gitu ya. Bahkan kalau di sekolahan tertentu itu ada lagi nih yang bikin program namanya Batman. Batman itu Batman ya. Batman itu bawa tempat makan dan minum sendiri. Jadi kalau jajan tuh mereka nggak boleh tukang jajannya itu menyediakan eh, apa namanya kemasan atau tempat plastik sehingga sekolah itu praktis tidak ada sampah plastik sama sekali. Jadi benar-benar bersih. Nah, ini luar biasa nih program seperti itu. Jadi boleh dicontoh ya kepada dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Nah, ini contohnya. Baik, slide berikutnya boleh. Kalau saya sudah terlalu panjang boleh di-cut aja kali ya, Mas Maul ya. Supaya materi berikutnya bisa dilanjutkan. Oke, klasifikasi makanan yang berdasarkan cara makanan yang diproses. Nah, perhatikan ya, ada yang diproses minimal atau bahkan tidak diproses. Ini sebenarnya yang terbaik ya, yang paling bagus. Kemudian ada yang diproses dengan cara-cara tertentu. Perhatikan ya, ada cara penyulingan, penggilingan, penggerusan, dan seterusnya. Perhatikan juga bumbu ya, kadar garam, gula, minyak, mentega, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk GGL ya, garam, gula, lemak, Ibu dan Bapak mungkin pernah dengar GAGILS? Pernah?
Mas Maul pernah? GGL. Gagios. G 4 Gagios itu kan berarti GAGIL ya. G4 G1 L5. G4 itu eh, gula 4 sendok makan, kemudian garam 1 sendok teh, kemudian lemak 5 sendok makan. Nah, yang disebut sendok makan itu misalnya tadi gula 1 sendok makan itu bukan 1 sendok makan munjung, tapi 1 sendok makan tirus. Nah, masalahnya adalah gula itu bukan hanya didapat dari sumber gula sederhana, gula putih, gula merah, dan seterusnya. Tetapi, kalau Ibu dan Bapak perhatikan dan baca-baca riset, ternyata sayur dan buah itu adalah sumber karbohidrat terbaik. Karbohidrat itu di dalamnya mengandung gula, sumber gula. Jadi, nah ini yang seringkali ya persepsi kita mungkin harus diluruskan ya. Hati-hati. Jadi ternyata dari sayur dan buah itu ada gulanya. Dan gulanya lebih bagus karena biasanya gulanya itu gula buah ya, gula kompleks. Nah, ini dia tipsnya, kenali, pilih pangan yang aman. Jadi anak-anak boleh tuh dilatih untuk menentukan apa yang dia mau pilih untuk jajannya. Ya, bagaimana caranya supaya yang dia pilih itu makanan yang aman, jaga kebersihan, kandungan gizi dan seterusnya. Perhatikan warna, rasa, aroma gitu ya. Terus label ya, kalau di apa namanya keamanan pangan tuh ada istilah klik ya, ada kepanjangannya tuh. Salah satunya adalah perhatikan label makanannya ya, perhatikan seluruh informasi termasuk informasi tentang kehalalan produk gitu ya, selain izin edar dan sebagainya. Gitu ya, ada macam-macam informasi di dalam kemasan. Nah, ini dia tips memilih PJAS. Batasi minuman yang berwarna dan beraroma. Tadi disebutkan juga berasa ya. Batasi fast food. Fast food itu artinya makanan yang siap dimakan. Makanan cepat saji. Batasi makanan ringan. Nah, ini istilahnya tuh junk food. Makanan sampah. Keripik-keripik. Kenapa disebut sampah? Karena contoh, em, kentang. Kentang itu kalau direbus, tinggi kandungan proteinnya. Sekian persen dibandingkan dengan lemak dan gula ya, karbohidratnya. Kentang itu sebenarnya sumber protein ketika dia direbus atau dikukus. Kemudian kita olah, tidak dikukus atau direbus, melainkan digoreng, kentang goreng. Nah, itu kandungan proteinnya turun drastis, yang naik kandungan lemaknya. Nah, lebih parah lagi kalau si kentang tadi kita jadikan keripik. Sudah tidak ada lagi kandungan proteinnya, habis, rusak. Yang ada bertambah kandungan lemaknya. Gitu ya. Jadi jangan kita makan makanan sampah. Kita kasih informasi ke anak-anak kita. You are what you eat gitu ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kita makan sampah, jadilah kita manusianya jadi sampah juga gitu ya. Investasi untuk permasalahan kesehatan di masa depan ya. Perbanyak konsumsi makanan berserat. Nah, serat ini kalau ibu dan bapak mau menganalogikan kepada anak-anak itu gampangnya dia berfungsi sebagai sikat seperti pada saat kita mau membersihkan kamar mandi contoh ya. Katakanlah kamar mandi kita kotor, lalu kita melakukan sikat dulu kemudian dibilas. Gitu kan? Nah, sama seperti itu analoginya ketika kita makan makanan tertentu di dalam saluran pencernaan kita. Kalau kita makan buah dan sayur itu banyak mengandung serat. Serat itu sebenarnya bukan zat gizi. Istilahnya itu adalah makanan non nutrisi. Ya, jadi sebagian besar buah itu mengandung serat. Serat itu tidak dicerna, tetapi dia memberikan massa dan dia berfungsi sebagai tadi itu sikat untuk membersihkan saluran pencernaan kita. Sehingga pada saat kita apa namanya buang air besar tuh ada massanya gitu ya, ada isinya gitu ya. Dan dia tadi jangan lupa untuk memberikan bilasan ya, berarti air minumnya harus cukup sebagai penyeimbang makanan berserat. Ya, GGL dibatasi. Lanjut. Nah, kita lanjut ke sesi terakhir tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi selain makan makanan yang seimbang tadi, kemudian jajanan yang sehat ya, tadi isi piringku jajanan yang sehat, kemudian jangan lupa aktivitas fisik. Kemudian tadi ya, jangan lupa juga cuci tangan. Nah, kita tuh punya apa istilahnya tuh senam bugar Muhammadiyah ya. Nanti Ibu dan Bapak, Mas Maulana mungkin bisa di-share link
apa gerakannya ya, senam bugar Muhammadiyah untuk kita praktekkan ketika di sekolah kita akan melakukan senam bersama setelah sarapan bersama. Boleh kita lanjutkan? Ini ada istilah kegiatan sedentary, Ibu dan Bapak mengerti? Pernah dengar? Sedentary itu artinya santuy. Sedentary lifestyle itu artinya gaya hidup santai. Jadi kalau sekarang kita kemana-mana udah ada tinggal pencet ya, tinggal jempol aja udah ada ojek dari depan rumah kita sampai ke titik di depan pintu tujuan kita. Jadi kita nggak perlu jalan kaki lagi. Nah itu contoh sedentary. Tidak harus naik tangga, tapi sudah ada elevator, udah ada lift misalnya. Itu sedentary. Ya aktivitas yang kita lakukan hanya duduk sama rebahan gara-gara COVID misalnya. Nah itu sedentary. Ya. Nah dalam Islam eh, ada beberapa ayat dan hadis ya. Ada An-Nisa ayat 9 menyatakan dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Dalam hal apa? Salah satunya adalah lemah fisiknya. Gitu ya. Jadi perlu dilatih untuk mereka kuat fisiknya, kuat dan bugar ya. Masalahnya ini bukan cuma kuat. Ada kadang-kadang anak-anak yang kuat tapi cuma sebentar. Endurance-nya tidak tidak tahan lama gitu ya. Nah, ini tetap ada permasalahan di belakangnya. Ya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, orang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun begitu, kedua-duanya sama-sama mempunyai kelebihan dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Nah, kenapa sih harus aktivitas fisik? Nah, coba kita perhatikan ya, apa yang menjadi penyebab seseorang itu sakit. Ya, ini contohnya ya, orang mengalami obesitas ya, apa namanya, kegemukan. Apa yang terjadi kalau orang itu gemuk? Ya, ada masalah-masalah yang mengancam. Di sini dicontohkan ada penyakit-penyakit infeksi, ya, misalnya di sini ada tuberkulosis, kemudian ada masalah penyakit yang degeneratif karena perilaku, kesalahan perilaku, yaitu misalnya nih diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian ini apa nih, ginjal atau liver nih yang diangkat. Oh jantung ya, sorry, jantung. Kemudian yang di atas demam berdarah ini penyakitnya infeksi. Jadi dua di atas ada infeksi, ada penyakit yang disebut non-infeksius atau bukan penyakit menular. Nah itu adalah kelompok penyakit karena kesalahan gaya hidup. Dan di Indonesia sekarang itu penyakit gara-gara kesalahan gaya hidup ini menjadi cepat berkembang, cepat meningkat dibandingkan dengan penyakit infeksi. Makanya kita mengharuskan ya, mewajibkan aktivitas fisik. Ya, setiap hari harus paling tidak dilakukan 30 menit. Kalau bisa lebih ya, 1 jam atau 2 jam. Minimal banget 30 menit itu aktivitas fisik yang terukur, yang olahraga gitu ya. Nah, latihan fisik ya sebagai segala bentuk gerakan tubuh yang terjadi karena kontraksi otot atau otot skelet atau langka gitu ya, meningkatkan kebutuhan kalori dan penggunaan kalori tubuh melebihi dari kebutuhan energi dalam keadaan istirahat ya. Jadi ternyata dalam keadaan istirahat itu kita menghabiskan energi juga. Nah, ini mungkin informasi juga buat anak-anak didik kita ya. Tadi kan saya bilang you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kalau adik-adik atau anak-anak kita itu suruh memperhatikan, setiap hari itu dia kehilangan sel dan jaringan dalam tubuhnya. Contoh, kalau mereka yang rajin nyapu di dalam rumah itu akan ada selalu ada sampah rambut. Berarti setiap hari rambut kita rontok. Setiap hari kita mandi, berarti kulit kita itu lepas ya, mati. Sel kulit kita mati itu setiap hari. Sel darah itu juga ada umurnya, makanya disarankan untuk donor darah. Semua sel ada umurnya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengganti sel yang mati? Maka kita perlu asupan yang bergizi, yang sehat, seimbang, dan bergizi tadi. Dan kapan terjadi peremajaan sel-sel yang mati tadi? Nah, itu terjadi pada saat mereka sedang tidur. Maka aktivitas fisik dan istirahat itu harus juga seimbang. Ya, selain makan seimbang,
minum gitu, kemudian jangan lupa minum gitu ya. Kemudian aktivitas fisik dan istirahat ya, tidur itu juga seimbang gitu. Kenapa? Kalau anak itu kurang kurang tidur ya, kurang istirahat, dia juga tidak akan bugar secara fisik gitu. Di keesokan harinya dia menjadi lemah gitu ya. Baik, slide berikutnya masih adakah? Ibu dan Bapak sudah bosan? Oke, ini manfaat aktivitas fisik ya. Selain manfaat ini, ada satu lagi yaitu apa namanya? Menyenangkan ya, rekreasi ya. Sebenarnya aktivitas fisik itu ada istilah tuh kalau kita belajar psikologi itu motion makes emotion gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas fisik itu kita meningkatkan kesehatan mental. Ya, makanya kalau anak-anak lagi kurang semangat, kita suruh gerak-gerak gitu ya, suruh goyang-goyang gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk mengubah situasi mentalnya, menaikkan moodnya. Gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan untuk aktivitas di rumah maupun untuk olahraga secara formal. Ya, ada ukurannya. Ukur dulu kebugaran sebelum melakukan olahraga, jangan sampai terjadi cedera atau terjadi permasalahan. Misalnya kalau apa serangan jantung dan seterusnya gitu ya. Biasanya itu terjadi pada apa orang mungkin orang dewasa ya. Kalau remaja mungkin ada juga, tapi kalau anak-anak saya jarang mendengar kasus seperti itu ya. Kecuali kalau anak itu memang sudah punya penyakit. Ya, perhatikan intensitasnya atau kuat lemahnya aktivitas, kemudian durasinya berapa menit, kemudian frekuensi ya. Pada saat melakukan aktivitas, jangan lupa melakukan pemanasan dulu gitu supaya tidak terjadi cedera. Kegiatan sedentary tadi ya, kegiatan leha-leha, kegiatan santuy itu perlu dibatasi. Misalnya nonton TV, biasanya apalagi nih ya, nonton TV bareng sama cemilan. Duduk lama di depan komputer, main game atau scroll sosial media sampai lupa waktu. Nah, itu bahaya tuh ya, berbaring dalam waktu lama. Kemudian perhatikan juga perubahan kebiasaan ya. Kalau jarak dekat ya jalan kaki lah, nggak usah pakai mobil misalnya gitu ya. Kalau ada sepeda mungkin bisa sepedaan. Boleh? Masih ada slide-nya? Nah, ini dia Senam Bugar Muhammadiyah, Ibu dan Bapak. Nanti boleh dilihat di YouTube ya. Kita lakukan di sekolah masing-masing. Ini akan menjadi gerakan nasional nih. Kita minta supaya semua sekolah, madrasah, dan pondok pesantren Muhammadiyah melaksanakan ini. Nah, tugas untuk offline, nah, sampai sesi terakhir, mempersiapkan diri untuk menjadi kader dengan membawa materi pentingnya hidup sehat untuk menjadi generasi Muhammadiyah yang sehat berkemajuan. Nanti pada saat offline akan ditunjuk secara acak untuk praktik membawakan materi tersebut. Ibu dan Bapak boleh memotong ya materi tadi karena banyak, boleh dipilih materi mana yang mungkin menarik atau dibagi. Setiap orang punya bagiannya, nanti ketika ditunjuk masing-masing siap dengan materinya. Gitu ya. Kemudian jika diperlukan alat peraga, Ibu dan Bapak boleh menyediakan ya alat peraga sederhana. Mungkin boleh juga permainan, nanti kita akan lihat di materi KAP contoh-contoh media yang bisa digunakan untuk micro teaching. Baik, demikian Ibu dan Bapak. Kayaknya slide-nya sudah habis ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Nur Fadila atas sampaian materinya. Sampai di sini ada yang mau berkomentar tentang materi ini Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan kepada materi yang kedua. Ada yang mau disampaikan Mohon atau izin ada Pak, pertanyaan? Pak Maulana. Ya, silakan Bu. Ya, barusan kan saya mohon maaf telat masuknya. Untuk materi nanti bisa di-share kan? Sudah ada di grup kayaknya Bu. Oh, sudah ada di, mohon maaf, grup apa Pak? Saya tadi takutnya ketinggalan informasi. Tadi setengah jam saya gagal login terus soalnya. Oh, Ibu ada di grup Kabupaten Bogor Bu. Ibu dari sekolah mana Bu? Oh, di MI Muhammadiyah Dahu. Udah Oh, dimasukkan ya ke grup Kabupaten Bogor ya? udah masuk? Belum? Udah, Kayaknya belum belum Emi kayaknya dan Pak. Teh. Ya, jadi kita masukkan. Ya, Ya, silakan nanti dimasukkan aja ya terima Pak Nana. kasih, Nana. Oke, ada lagi yang Siap, lain? Pak.
Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan ke materi kedua, Bu Nur. Lanjut aja, Bu Nur. Karena Pak Virgonya nggak ada di sini. Hah? Bukannya Pak Maulana yang menyampaikan nih ke AP? Saya moderator aja. Disampaikan sekilas saja. Oke Saya deh. share ininya. Oke, makasih Mas Maulana. Ibu dan Bapak udah bosen dengerin suara saya? Nggak bakal bosan. Serius ya Pak. Jangan pada tidur nih. Oke, kita buat lebih ringkas ya materinya ini Ya, sudah di-share juga. Nanti boleh sambil dipelajari. Rekamannya sekali lagi kita akan coba upload di sosial media. Ibu dan Bapak bisa bertanya melalui komen ya di sosial media itu di YouTube. Baik, kita masuk ke sesi komunikasi antar pribadi. Jadi sesi ini ditujukan agar peserta dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi antar pribadi dan nantinya akan melakukan KAP untuk edukasi konsumsi gizi seimbang. Oke, kita lanjutkan. Nah, guru dalam hal ini merupakan kader sekolah yang memiliki peran sebagai penggerak, penyuluh, dan pencatat. Jadi mohon maaf kami menambahkan apa ya pekerjaannya Ibu dan Bapak guru, kemudian mungkin kepala sekolah juga bisa membantu mengawasi gitu ya jalannya kegiatan ini. Mohon keikhlasan Ibu dan Bapak untuk menjadi penggerak agar warga sekolahnya itu bisa aktif gitu ya menjaga kesehatan pribadi. Kalau di kesehatan masyarakat tuh ada istilahnya health promoting school, sekolah yang mempromosikan kesehatan. Itu artinya ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam sekolah itu kemudian dia menjadi semakin sehat, menjadi lebih sehat. Sampai dia nanti mungkin lulus, dia akan mencapai kesehatan ya derajat kesehatan atau kesejahteraan yang optimal gitu ya. Jadi harapan kita sekolah kita itu bisa meningkatkan kesehatan warganya gitu ya. Kemudian kita juga bisa aktif di dalam UKS ya, usaha kesehatan sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler lain yang dirancang oleh sekolah gitu ya. Kalau kalau masih memungkinkan sih di dalam itu ya, di dalam kurikulumnya juga. Kemudian penyuluh dan pencatat. Apa itu komunikasi? Saya kira Ibu dan Bapak sudah tidak asing ya. Boleh kita lanjutkan saja. Proses penyampaian dan penerimaan pesan. Jadi kata kuncinya ada pesan atau informasi, pendapat, perasaan, atau berita. Dan dia melibatkan dua orang. Ada sih komunikasi yang dilaksanakan satu orang, namanya komunikasi intrapersonal. Nah, tapi dalam hal ini yang akan kita bahas adalah komunikasi antar pribadi ya. Jadi harus ada minimal dua orang. Nah, pesan yang disampaikan itu bisa verbal, bisa non-verbal. Verbal itu artinya ada kata-katanya. Non-verbal itu di luar kata-kata itu. Termasuk intonasi tapi. Jadi setiap kata yang kita sampaikan tapi dengan intonasi tertentu. Nah, intonasi itu adalah non-verbalnya. Tekanan tertentu gitu ya, atau gaya atau dialek tertentu. Nah, itu non-verbalnya. Kemudian mimik wajah, tatapan mata, kemudian garis-garis senyum misalnya gitu ya, atau apa body language ya, bahasa tubuhnya. Nah, itu semuanya adalah non-verbal. Diberikan atau disampaikan kepada satu orang atau lebih gitu ya. Kemudian komunikasi antar personal itu memiliki prinsip harus menyenangkan. Jadi komunikasi yang baik itu bukan hanya menyampaikan pesan, tapi setelah pesan disampaikan maka akan timbul suasana yang lebih menyenangkan, lebih akrab. Semuanya berpartisipasi, berbicara dan mendengarkan. Kalau mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar istilah active listening and powerful questioning. Jadi aktif mendengar dan ketika bertanya itu pertanyaannya itu powerful gitu ya, kuat gitu ya, mengena, nancep di hati gitu ya. Kemudian ke arah aksi untuk perubahan perilaku. Jadi tujuan utamanya adalah perubahan perilaku. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana tuh menciptakan suasana yang menyenangkan dan membangun keakraban? Nah, perhatikan anak-anak kita ya, mungkin apakah kebutuhan dasarnya itu sudah cukup misalnya gitu ya? Apakah suasana hatinya baik gitu atau apakah dia sedang sakit gitu ya? Nah,
Situasi-situasi pada pribadi itu mengakibatkan seseorang sangat mungkin memiliki pagar ya, memiliki barrier ya. Ada apa tuh? Ada benteng gitu ya. Ada benteng di setiap orang yang ketika kita berkomunikasi kita harus menembus benteng itu gitu ya. Kalau bahasa kadang-kadang ada orang yang menggunakan istilah harus bikin satu frekuensi dulu gitu ya. Kita mau menyampaikan pesan nih. Kita nggak bisa langsung langsung kasih apa informasi atau nyuruh-nyuruh misalnya gitu ya instruksi untuk melakukan perubahan perilaku, suruh makan makanan yang bergizi, tapi kita harus awalnya itu membuat apa frekuensinya sama dulu. Kita berada di suasana yang menyenangkan dan akrab. Baru pesan itu kita sampaikan. Nah, orang kalau seneng itu dia akan terbuka mendengarkan pesannya. Nah, perhatikan juga, selain tadi setiap orang punya pagar atau benteng, dia juga punya kendali, remote ya, controller, punya kendali jarak jauh. Bagaimana caranya? Kita bisa memperhatikan arah perhatian seseorang. Ibu dan Bapak tentu tidak akan meneruskan pelajaran kalau kelasnya lagi sibuk, lagi ribut gitu ya. Kita akan menarik perhatian anak-anak didik kita dulu, peserta didik kita dulu. Baru kita melanjutkan menyampaikan pelajaran, misalnya seperti itu. Jadi kita yang pegang kendali di kelas sebagai guru. Tetapi kita juga perlu empati kepada khalayak kita. Karena anak-anak murid kita itu kan juga punya hati ya, punya hati, pikiran, pengalaman, dan seterusnya. Jadi kita harus empati juga kepada mereka. Jadi jangan berupaya untuk selalu mengendalikan peserta didik kita, tetapi juga empati pada mereka. Nah, bagaimana caranya supaya menyenangkan dan menambah akrab? Maka kita perlu bangun suasana. Ya, kalau ibu dan bapak tahu nama anak kita, panggil namanya, gitu ya. Kemudian kita buat gamifikasi ya istilahnya ya. Mainan ya, bisa bisa simulasi, bisa role play, bisa demonstrasi, gitu ya. Kemudian lakukan komunikasi ya, perhatikan komunikasi nonverbalnya. Jadi bukan hanya kata-katanya, tapi cara menyampaikannya. Kemudian senyumnya jangan lupa, ya, bukan senyum yang mengejek dan seterusnya. Ya, memanggil nama itu menyentuh hati. Walaupun ada juga orang-orang yang pelupa ya seperti saya ya. Mohon maaf nanti kalau saya tidak bisa menghafal nama ibu dan bapak secara keseluruhan. Kemudian, nah ini tadi gamifikasi ya, banyak cara contoh permainan yang bisa kita lakukan ya. Ini untuk ibu dan bapak yang kreatif itu punya banyak ide dan boleh dilakukan itu secara bergantian ya untuk tujuannya untuk ice breaking, untuk energizing ya, untuk penyegaran, untuk meningkatkan komunikasi, mendorong kepemimpinan dan seterusnya. Permainan ini diharapkan tidak sekedar bermain tetapi punya makna. Jadi setelah bermain diharapkan ada diskusi untuk membahas apa maksud dari permainan itu. Gitu. Sehingga yang kita sampaikan itu sebenarnya kan pesannya ya, bukan cuma senang-senangnya gitu ya. Nah, ini contohnya ada permainan lagu tadi ya, ada permainan gerakan dan seterusnya. Kemudian perhatikan kontak mata. Ya, jangan fokus pada satu orang saja. Terus kalau kita grogi lihat matanya, ya jangan lihat matanya. Perhatikan di antara dua alisnya, gitu ya, bukan matanya. Ya, kemudian hidupkan, gembirakan dan seterusnya ya. Nah, tangannya jangan dianggurin, tapi jangan berlebihan, gitu ya. Jadi eh, apa? Upayakan tangan kita itu bebas dan bisa merefleksikan atau mengilustrasikan sesuatu yang sedang kita sampaikan gitu ya. Jangan dikantongin kecuali sedang berdrama. Ya, sesuaikan dengan perasaan yang ingin disampaikan. Gitu ya. Kemudian tantangan komunikasi nonverbal itu ada keterbatasan akses, waktu, teknik, dan tensi. Kalau buat saya yang feeling ya, saya ini fokus pada orang. Ya, jadi saya punya materi, tapi saya tidak akan fokus pada seluruh materi harus saya sampaikan. Misalnya kurikulum gitu ya, harus saya sampaikan seluruhnya. Tapi saya akan lihat anak-anak atau target audiens saya itu paham atau tidak. Mereka mendapatkan manfaat atau tidak, misalnya gitu. Tapi ada orang lain yang mungkin dia fokusnya pada konten. Jadi
dia sangat strict nih terhadap waktu untuk penyampaian. Kalau sudah habis waktu, udah nggak bisa eh, ditambah lagi ya. Kayak orang ujian ya, selesai tidak selesai harus dikumpulkan, misalnya gitu. Nah, itu ada saat-saat tertentu yang kita menjadi terbatas. Perbatasan lain, kalau kita menggunakan masker misalnya. Nah, jadi kita harus melakukan strategi ya untuk misalnya meningkatkan nonverbal yang lain, intonasinya, artikulasinya gitu ya. Kemudian tadi body language gitu ya, tangan, kepala dan seterusnya. Tapi ingat jangan berlebihan ya. Nah, Genmu diharapkan eh, Ibu dan Bapak ya semua ikut berbicara dan ikut mendengarkan secara bergantian. Jangan pada saat bersamaan. Jadi kita tidak bisa fokus. Oke. Belajar partisipatif, bicara adalah bukti kehadiran pikiran. Dihargai saat bicara bisa menghadirkan hati. Nah, jika tidak bicara maka tidak ada rasa memiliki. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang kita menganggap bahwa ini bicara hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya benar atau dirinya pintar misalnya gitu ya. Nah, saya percaya sih kalau Ibu dan Bapak yang di sekolah Muhammadiyah modelnya bukan yang seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tentang tadi tuh ya, active listening dan powerful questioning ya. Mendengarkan aktif, tidak ada prasangka, tidak menduga-duga. Jadi jangan judging. Saya pernah punya mahasiswa ya, punya murid yang kalau di kelas tuh tidur. Terus saya tanya sama dosen yang lain, ternyata di kelas lain dia tidur juga gitu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya minta mahasiswa untuk melakukan kunjungan ke suatu sekolah, melakukan konseling gizi. Dan ternyata pada saat di perjalanan, ada mahasiswa yang membaca materi itu. Materi yang kemudian ketika saya tanya, dari mana dia dapat materi itu? Materinya bagus. Ternyata sumbernya adalah orang yang tadi tidur di kelas. Gitu. Jadi kita jangan judging kepada anak-anak murid kita. Gitu ya. Setiap anak itu pasti punya kekuatan. Baik, kita lanjut ke alat bantu untuk gizi seimbang. Ada contohnya. Oke, nah ini ada apa namanya? Tadi ya gambar isi piringku tadi ya. Gambar isi piringku boleh digambar sendiri, boleh dicetak gitu ya. Kemudian kita akan mengajarkan atau mengajak orang tua untuk apa mengenali ya, mengidentifikasi porsi yang tepat untuk makan setiap kali makan. Ya, jangan lupa perkenalan, kemudian tujuan disampaikan di awal, kemudian lakukan bina suasana dulu. Ini bahan-bahannya, kelasnya kecil ya, maksimal 15 orang. Nah, ini dia gambarnya. Gambarnya sederhana. Ini nanti kita kita akan diskusikan ya, apakah akan dibantu oleh panitia untuk dicetak beberapa media, atau kalau ibu dan bapak punya kreasi sendiri juga tentu sangat dihargai ya. Kami sangat senang ya. Kemudian ini ada contoh lain merangkai pesan melalui daring, gitu ya. Jadi kita mau ini online nih ya, pakai pakai handphone ya, membuat pesan singkat, jelas dan mudah berisi yang mudah dipahami, kemudian berisi satu pesan pokok, hanya satu pesan utama ya, pesan kunci. Kemudian pastikan yang disampaikan itu akurat dan dapat dipercaya. Teliti apakah terdapat kesalahan penulisan, kemudian perhatikan waktu untuk mengirimkan pesan yang memungkinkan sasaran dapat membaca pesan tersebut dengan baik. Oke, biasanya tuh jangan pada saat orang sudah tidur gitu ya. Biasanya sekitar jam 8 atau jam 9 ketika sudah di sekolah itu waktu yang cukup baik. Kemudian, nah ini contoh tebak gambar. Nah, jadi ada beberapa gambar, kemudian salah seorang harus menebak ya dengan temannya yang memperagakan apa isi tulisan di gambar itu. Ya. Nah, ini nanti perlu dibatasi waktunya supaya tidak terlalu lama. Ya, pakai kartu tercetak, kemudian anggota kelompoknya itu bergantian ya. Kalau sudah berhasil menjawab, dia akan kembali ke belakang dan mempersilakan anggota kelompok yang lain untuk maju. Gitu ya. Nah, ini contoh aktivitas yang nanti boleh diperagakan oleh ibu dan bapak ketika kita
melakukan training offline ya. Boleh nanti latihan dulu, kemudian janjian mungkin yang sekolahannya dekat-dekat bisa janjian, atau mungkin mau latihan online juga disilakan gitu dan ada berapa orang nih? 24. Oke, masih kurang ya ternyata ya. Nah, kemudian kita bisa membuat puzzle dari poster poster dengan ukuran tertentu ya. Kemudian kita potong-potong. Ini ada beberapa contoh desain poster yang sudah dibuat oleh tim Swakelola MPKU. Ya, jadi salah satunya kemudian kita potong dalam beberapa potongan dengan ukuran tertentu, lalu secara berkelompok kita akan menyusun puzzle tadi menjadi bentuk yang utuh. Oke, kemudian berikutnya contohnya kita membuat cerdas cermat. Nah, ini buat anak-anak yang suka kompetisi ini akan menyenangkan. Ya, siapkan pertanyaan dari buku panduan. Ada buku panduan nanti dari tim MPKU ya. Kemudian fasilitator menyiapkan pertanyaan tentang gizi seimbang, isi piringku, konsumsi air putih, PHBS, dan seterusnya. Seperti biasa, poin diberikan kepada kelompok yang menjawab pertanyaan dengan benar. Bisa juga membuat teka-teki silang. Ya. Oke, masih ada lagi ya, ular tangga. Ini contoh berikutnya. Jadi di apa namanya? Di setiap kotak di ular tangga itu ada catatan tertentu ya, ada insight, ada informasi tertentu, ada juga instruksi. Ya, biasanya kalau tangga itu boleh naik ya, meloncat. Kalau dia dapat ular di kotak itu, maka dia harus turun ke kepala ular, gitu ya, dari ekor ular ke kepala ular. Nanti di titik yang dia dapat itu ada pesan-pesan yang harus dia bacakan atau dia jawab, pertanyaan yang harus dia jawab. Nah, jangan lupa untuk membuat yel-yel. Ya, tugas untuk Ibu dan Bapak tadi sudah disampaikan. Kita akan membagi kelompok maksimal 5 orang per kelompok, kemudian membuat yel-yel tentang gizi seimbang, ditampilkan pada saat offline. Kemudian eh, setiap kelompok itu membagi materi untuk edukasi dan nanti akan dipresentasikan pada saat offline. Ya, jadi ada 2 nih tugasnya. Bikin offline, bikin yel-yel. Yel-yelnya itu nanti ada kata-katanya, begitu ya, Mas Paul ya. Ada kata-katanya, jadi harus ada nadanya juga, ada lagunya, kemudian ada gerakannya, gitu ya, biar semangat dan seluruh anggota kelompok nanti akan berperan dalam yel-yel. Satu itu, yang kedua, untuk apa micro teaching. Micro teaching 5 orang dalam satu kelompok maksimal. Itu 1 orang akan berperan menjadi trainer, gitu ya. Yang lainnya itu boleh berperan menjadi audiensnya, jadi anak-anak. Jadi mungkin nanti kita bisa memperagakan ya, mempraktekkan cara melakukan edukasi. Materinya silakan dipilih dan medianya boleh disiapkan. Begitu mungkin penjelasan dari materi KAP dan materi gizi tadi sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Maulana. Terima Allah. kasih Bu Nur Fadila telah memborong sekaligus 2 materi. Telah Iya. disampaikan oleh beliau, kita beri apus yang gemuruh. Baik Bapak Ibu, saya yakin masih mendengarkan ya, walaupun yang mendengarkan hanya HP doang ataupun laptop doang. Tapi ini adalah materi yang harus Bapak Ibu juga sampaikan ketika nanti berada di sekolah masing-masing. Ada 2 materi ya. Materi pertama itu terkait tentang pemenuhan gizi seimbang. Jadi Bapak Ibu yang jurusan pendidikan sekali ini harus berperan menjadi seorang yang jurusan kesehatan ya di sekolah. Jadi materi yang telah kami sampaikan tadi adalah menjadi bekal buat Bapak Ibu nanti ketika sudah berada di sekolah, ketika kita telah melakukan pelatihan secara tatap muka pada tanggal 7 September. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Materi kedua itulah caranya. Jadi komunikasi antar pribadi itu menjadi modal Bapak Ibu untuk menyampaikan materi tersebut ya.
Jadi materi Bapak Ibu, materi KAP nanti itu nggak usah disampaikan lagi. Jadi Bapak Ibu hanya mengaplikasikannya bagaimana cara Bapak Ibu menyampaikan ataupun membuat sekilas tentang materi ini biar menarik. Jadi ada game-gamenya di dalamnya tadi. Itu mungkin Bapak Ibu silakan pilih ya. Nanti kita juga akan praktekkan secara offline ketika tatap muka. Nah, selanjutnya saya informasikan ya kepada Bapak Ibu agar segera apa namanya mengisi absensi kehadiran yang ada di apa namanya chat Zoom ya. Di situ ada linknya, Bapak Ibu silakan isi dan jangan lupa juga mengisi apa namanya tadi pretest. Pretest sudah Bapak Ibu isi belum ya? Halo? Sudah ya? Nah, kalau begitu silakan. Nah, ada yang belum juga nih Bu Laila, silakan diisi dulu Bu. Di ini ya ada ya, saya sematkan di sini nih. Saya sematkan lagi. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu tentang materi ini? Materi KAP ataupun materi apa namanya a- materi gizi seimbang? Ada yang mau ditanyakan? Ada belum? Jangan lupa ya Bapak Ibu isi absensinya ya. Kemudian isi pretest dan posttest. Posttestnya saya share linknya. Ini untuk posttestnya ada di grup ya. Nah ini untuk posttestnya udah juga saya sematkan. Nah sekarang silakan diisi posttestnya terlebih dahulu. Karena kita sudah nggak ada yang bertanya lagi. Kita beri waktu sekitar 2 menit. Posttest diisi sekarang. Sebenarnya pretest dan posttest itu sama ya soalnya. Bapak Ibu paham ya kalau mau digabung juga nggak apa-apa lah karena telat. Silakan diisi dulu posttestnya sebelum kita lanjutkan kepada sesi terakhir ya. Ini ada berapa orang yang hadir ini? 23 orang dipotong 3, dipotong 4. Berarti cuman 19 orang ini. Ada 10 orang yang nggak hadir. Ini link posttestnya ini terakhir saya upload ini nih Bu. Nih. Ini masih pretest ya. Posttest. Mungkin Bu Nur bisa bantu saya untuk share. Jadi ini sama ya, pretest dan posttest itu sama, diisi aja linknya. Baik Bapak Ibu, tugas terakhir. Jadi kita akan bertemu di hari Sabtu kalau nggak salah ya, Sabtu 7 September 2024. Nanti sekolahnya itu katanya di Bojong Gede. Sekolah mana tadi lupa saya. Pak Nana yang akan mungkin menyampaikan ya. SD Muhammadiyah Bojonggede, Oke, SD Muhammadiyah Bojonggede. Nah, di mana itu Pak Nana? dekat stasiun nggak jauh, stasiun Bojonggede Oke, dekat nggak stasiun jauh dari Bojonggede. sini. Oke, nanti di sana ya pertemuannya. Nanti mohon Sama Pak Nana untuk mengkomunikasikan dengan utusan-utusan peserta yang hari ini belum hadir. Nanti
kita akan apa namanya? Akan berikan rekamannya, suruh tonton dan materinya suruh pelajari gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu pertama yang ada sekarang ini mungkin nanti dibantu oleh Pak Nana ya untuk membuat grup, bukan grup, kelompok. Satu kelompok maksimal paling banyak 5 orang. Nanti dibagi aja. Jadi kita itu ada sekitar 30-an. Mungkin nanti kita berikan, mungkin Pak Nana bisa membantu ataupun nanti siapa nih Kang Oleng ya, Kang Oleh Holidin, Kang Oleh Ganteng. Kan pas masuk grup Pak Didin memasukkan Oleh Ganteng. Nanti mohon dibantu untuk membuat kelompok-kelompok peserta ini maksimal satu kelompok 5 orang ya. Nah, tugas pertama masing-masing kelompok itu harus mempersiapkan micro teaching. Jadi micro teaching itu Bapak Ibu harus belajar menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Bu Nur Padilla tadi. Ya, nanti grup yang paling bagus akan kita berikan reward. Nah, nanti hadiahnya minta ke Bu Nur. Nanti dari MPKU katanya ada hadiahnya ya. Nah, tugas yang kedua, Bapak Ibu, ya, selain membuat grup, membuat apa membentuk kelompok, masing-masing kelompok harus punya yel-yel terkait tentang aksi bergizi. Jangan lupa kelompoknya itu diberi nama. Nama kelompoknya apa, ya, kemudian yel-yelnya apa, kemudian jangan lupa juga ditentukan ketua kelompoknya. Nanti silakan dikomunikasikan di grup saja ya, agar nanti gampang. Karena di sini kayaknya belum banyak juga yang hadir di grup itu. Tapi untuk yang Sukabumi udah hadir semua ya. Sudah Sukabumi. Kalau yang Kota Bogor, hadir. namanya Hadir. hampir sama ya, Biba, Aida. Oke, Bapak Ibu, Iya, aku berarti nanti terus yang gimana Pak Nana? ya beda dengan Aida beda bang. Ada bahnya, bah dan dah. Ya nanti Pak Nana mohon dikomunikasikan kepada tim Kabupaten Bogor ya. Karena kemarin itu pas Pak Nana menyampaikan apa namanya daftar sekolah itu ada 2 sekolah yang double. Nah jadi mungkin nanti sekolah yang double itu bisa dicukupi dari sekolah yang terdekat untuk mengirim mungkin satu sekolah 2 peserta agar cukup kotanya ya. Kalau nggak salah itu yang double itu yang mana kemarin itu Bojong apa mana ya? Satu lagi di eh Siap. yang dekat Itu yang double itu Jonggol nah dengan Jonggol. iya Jonggol itu yang Ada double. 2 Pak, Jonggol sama satu lagi lupa saya Pak. Berarti Jonggol sama harus ada Cibinong ya. yang mungkin nanti harus ada yang menggantikan satu sekolah mungkin 2 gitu. Agar cukup kotanya karena kota kita itu semuanya seluruhnya ya dari baik dari DKI, Jawa Barat dan Banten itu ada 100 sekolah. Jadi jangan sampai kurang dari 100 sekolah. Jadi untuk mengantisipasinya nanti akan dicukupkan oleh Pak Nana sebagai koordinator wilayah. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sorry Pak Maulana, ini tentu saja jadi bahan pertanyaan dari semua, gitu ya. Kita nanti ada TOT di Bojong itu yang sudah disiapkan fasilitas apa saja dan untuk peserta mendapatkannya fasilitas apa saja. Mungkin ini perlu penjelasan juga nih sekalian ketemu sekarang Oke, siap. Kita sedikit. jelaskan ya. Jadi untuk komponen